Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi, untuk mata kuliah Government and Public Affairs kali ini kita akan membincang tentang Media Relation Government PR. Ya. Jadi bagi pemerintah itu sangat penting sekali untuk terus membangun hubungan baik dengan media. Meskipun gitu ya, sekarang di era digital ini hampir semua pemerintahan itu sudah mengelola media-media sosial yang baik website, kemudian media sosial yang untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas, dengan publiknya begitu. Tapi tetap bagaimana mengelola hubungan baik dengan media itu sangat penting sekali. Yang saya maksud media di sini adalah misalnya ada yang mungkin kalau penting kalau untuk pemerintah Indonesia adalah di tingkat internasional ya, media-media di tingkat internasional, kemudian media-media nasional, misalnya saya bisa menyebut nama di sini ya, misalnya media nasional itu yang masih banyak eksis itu seperti Kompas, Media Indonesia, misalnya Tempo ya, kemudian juga majalah-majalah, kemudian radio, televisi, agar apa? Agar organisasi kita dalam hal adalah pemerintah, termasuk BUMN tentu saja ya, dan lembaga-lembaga publik itu mendapat publisitas atau mendapatkan pemberitaan dari media-media tersebut. Nah, inilah kenapa kita penting untuk mengelola media massa ya, media massa atau media relation seperti itu. Nah, kalau saya mengutip dari Public Relations Society of America, itu dikatakan bahwa apa itu media relation adalah the public relation professional maintain ya good relation with professional in the media, understand their deadline and other restraint and on their trust. Artinya apa? Bahwa mengelola media, berhubungan dengan media itu harus dikelola secara profesional gitu ya, secara profesional karena kita adalah PR ya. Nah, kemudian kita juga tentu saja untuk bagaimana bisa membangun hubungan baik dengan media itu, maka kemudian kita harus memahami karakteristik media. Apakah dia harian, apakah dia bulanan, apakah dia 2 mingguan. Terus termasuk apalagi media-media online ya, media-media online itu kita sangat harus memahami sekali karakteristiknya, termasuk dia itu punya desk apa saja, siapa kontak personnya, siapa pembacanya. Bagi government PR itu harus paham ya, seperti itu ya. Untuk apa sebenarnya ya kita untuk mendapatkan publikasi tadi ya, dan tentu kita the on of trust, kita harus membangun kepercayaan. Kalau kita sudah dipercaya oleh media, maka kemudian mereka akan dengan senang hati mempublikasikan kita dan memberitakan kita seperti itu. Nah, lalu apa saja kegiatan-kegiatan media relation yang bisa kita lakukan? Yang sangat sering kita dengar misalnya adalah press conference gitu ya, kita menyelenggarakan konferensi pers. Di situ nanti kita harus tahu apa yang perlu kita siapkan ketika press conference, misalnya perlu menyiapkan press release, perlu menyiapkan kit seperti itu untuk jurnalis-jurnalis yang kita undang seperti itu. Nah, pengalaman saya seringkali kalau saya menyelenggarakan press conference itu kita ya misalnya diawali dengan makan siang. Jangan lupa menyiapkan menyiapkan presensi juga biar kita juga lebih mengenal kalau nanti ada media-media baru yang hadir ya, yang hadir seperti itu. Nah, di press conference itu ada beberapa ya, karena sekarang udah era digital ini seringkali orang maunya beritanya cepat-cepat. Nah, pengalaman saya juga seringkali saya menuliskan dalam 2 versi. Apakah itu dalam bentuk press release atau langsung dalam bentuk berita? Karena seringkali jurnalis-jurnalis itu mau langsung di-up dalam bentuk berita. Jangan lupa juga misalnya media-media yang dia online itu butuh foto-foto, sediakan foto-foto juga. Jangan lupa kasih kontak personnya kalau masih membutuhkan kita untuk wawancara lebih lanjut, masih butuh data-data dari kita. Nah, itu cara melakukan press conference. Itu salah satu kegiatan yang perlu kita lakukan ya. Press tour itu seringkali ya untuk misalnya
pemerintah gitu ya, misalnya termasuk BUMN ya, kalau sedang punya produk baru, sedang punya inovasi baru, penting untuk melakukan press tour seperti itu. Kemudian misalnya kita ajak ke daerah-daerah seperti itu. Atau kita juga menyelenggarakan press reception ya. Ada event yang sebenarnya kita undang khusus para jurnalis-jurnalis itu. Seringkali juga kita penting ya mengundang itu adalah selain para jurnalis juga pimpinan-pimpinan media ya. Itu penting sekali untuk kita berkomunikasi dengan para pemilik dan pengelola media-media seperti itu. Nah, kemudian juga perlu membuat press statement ya, karena seringkali kalau ada event-event yang perlu merespon hal-hal baru, misalnya ya kalau di pemerintahan, apalagi sekarang dalam kondisi COVID atau sedang ada isu-isu tentang pembagian sembako, itu penting. Seringkali pers itu membutuhkan statement-statement dari kita. Kita harus siap ya, statementnya yang jelas ya, jangan membuat masyarakat juga tambah bingung seperti itu ya. Kemudian juga press interview. Nah, press interview itu penting. Kita jangan sampai kita kesulitan narasumber. Kalau wartawan atau jurnalis pengen wawancara dengan kita kebingungan mencari narasumber. Jangan, kita harus banyak ya. Kalau kita mau dipublikasikan itu kita harus banyak siap narasumber-narasumber untuk isu ini siapa yang akan bicara, untuk topik ini siapa yang berbicara gitu. Atau bisa jadi misalnya sudah punya juru bicara, nanti yang diminta bicara adalah juru bicara. Tapi harus ingat, juru bicara juga harus diberi kewenangan. Jangan sampai kalau nanti pas interview, aduh sebentar ya, saya tanyakan dulu nanti kepada atasan saya. Nggak boleh seperti itu. Nanti wartawan akan menjadi tidak trust kepada kita, gitu ya. Jadi ini penting sekali kita bagi PR pemerintah. Ketika ada juru bicara juga harus sudah punya aturan-aturan mana yang boleh disampaikan oleh juru bicara kita, mana yang nanti harus disampaikan langsung oleh pimpinan. Itu mungkin nanti dalam press conference itu tidak hanya juru bicara yang hadir, tetapi tokoh-tokoh yang dihadirkan. Nah, itu harus jelas. Nah, sebagai government PR itu sudah harus punya SOP untuk melakukan itu. Terus juga press gathering gitu ya, seringkali kita penting untuk mengundang wartawan-wartawan sekalian ya untuk melakukan gathering ya dengan diskusi untuk sebuah isu atau sekedar untuk kemudian ramah tamah seperti itu beberapa kegiatan media relation yang bisa dilakukan oleh teman-teman PR gitu ya. Prinsipnya apa? Sebenarnya antara government PR dengan pers ya atau dengan jurnalis atau dengan media itu adalah prinsipnya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Di manakah itu atau bagaimanakah itu? Government PR butuh ruang, butuh waktu, ya, butuh tempat untuk dipublikasikan. Sementara media massa juga butuh konten untuk mengisi berita-berita di medianya. Jadi hubungan antara government dengan dengan media massa itu tadi adalah hubungan yang simbiosis mutualisme. Lalu sebenarnya apa tugas government PR terkait dengan media relation ini? Kalau kita merujuk pada Dorley and Garcia, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berinteraksi dengan para jurnalis untuk membangun hubungan yang sifatnya jangka panjang. Jangka panjang ya hubungan dengan media massa, karena media ini kita harapkan kan terus-menerus akan eksis. Organisasi kita, pemerintah ya, baik tadi BUMN maupun badan-badan publik maupun government di tingkat kementerian, di tingkat daerah seperti itu maupun di pusat, itu juga akan terus-menerus gitu ya. Maka interaksi yang dibangun adalah interaksi jangka panjang ya. Interaksi jangka panjang, maka kita government PR itu harus pintar atau harus punya strategi-strategi dan inovasi-inovasi untuk membangun hubungan dengan media massa. Oleh karena itu, maka mempunyai kontak, sering berkomunikasi itu juga jadi penting ya. Kita kemudian juga sering bagaimana membangun relasi-relasi, misalnya ulang tahun media massa kita kirimkan ucapan selamat, kadang di event-event tertentu ya. Selain ulang tahun mungkin juga jurnalis juga penting saya dikasih ucapan selamat ulang tahun. Ini juga bagian dari membangun relasi jangka panjang. Nah, bahkan kalau terjadi pergeseran jurnalis ke des-des yang lain, kita juga harus paham ya. Nah, yang kedua adalah
Media itu sangat penting sekali di saat situasi krisis. Oleh karena itu, mengelola kontak dengan para jurnalis di saat situasi genting atau krisis itu penting sekali ya. Misalnya ini, dalam situasi pandemi, itu juga situasi krisis kan ya. Maka kemudian bagaimana kita mengelola atau berkomunikasi dengan baik dengan media sangat penting sekali. Anda sudah nanti belajar tentang manajemen krisis ya, bagaimana membangun media relation dalam sebuah situasi krisis penting sekali. Punya kontak-kontak data harus ini, kita harus standby setiap saat, data-data harus ada, foto-foto kita siapkan. Ketika jurnalis meminta kita standby. Nah, yang ketiga adalah mencari liputan media dan merespon permintaan wawancara atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis. Sekali lagi kita harus kayak punya bank data ya, bank data termasuk bank SDM. Jangan sulit nanti, jadi jangan sulit untuk dicari untuk menjadi narasumber karena jurnalis-jurnalis itu butuh orang untuk diwawancarai dari organisasi kita ya, seperti itu. Nah yang keempat, tugas kita adalah mengukur hasil dan memonitor ya, itu sangat penting sekali. Jadi makanya seringkali coffee morning kita adalah dengan membaca media. Setiap hari kita harus membaca media, baik online maupun hard atau maupun printed. Apakah organisasi kita diberitakan? Kalau diberitakan berapa kali? Kalau diberitakan itu baik atau jelek atau netral? Ini harus terus-menerus kita monitor. Isu-isu apa yang diberitakan oleh kita. Nah, itulah 4 tugas government PR terkait dengan media relation yang disampaikan oleh Dorle dan Garcia. Gitu ya. Yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang apa itu kompetensi yang dimiliki oleh government PR ya, ketika kita sedang membangun media relation. 1. Menulis press release. Nah, kita nanti cek ya teman-teman, kalau misalnya kompetensi menulis press release itu saya beli range 1 sampai 10. Teman-teman di range berapa ya menulis press release? Misalnya bagaimana menulis itu mulai dari memilih headline yang menarik, ya kan, pendek, headline itu jangan panjang-panjang, jangan bersayap-sayap, mudah diingat. Kemudian menulis lead tahu nggak lead? Ya, lead itu 5W1H-nya itu loh. Lead itu adalah yang orang akan baca dari lead itu maka sudah tahu apa yang mau disampaikan. Itu ya. Itu jadi menulis press release. Kalau menulis press release juga jangan lupa nanti ada kontak person. Kalau nanti wartawan masih butuh, ada kontak person yang ada di rilis tersebut ya, seperti itu. Itu penting sekali. Kalau perlu dikasih foto-foto ya. Kemudian kompetensi yang kedua adalah menulis pitch letter. Apakah pitch letter itu? Kita itu kan butuh ada liputan, maka jangan segan-segan kita menuliskan, misalnya kepada menulis email, menulis surat ya, sebenarnya menulis surat kepada media tersebut. Misalnya kita punya pemberitaan atau hal yang penting, misalnya kalau pemerintah misalnya LIPI gitu ya, punya riset bagus, nah perlu menuliskan kepada media untuk diliput. Kalau kemudian pemerintah daerah punya best practice yang baik, itu perlu untuk menulis surat kepada media agar diliput. Ya, itu saya kira hal yang sangat penting sekali ya. Jadi kalau menulis pitch letter itu kan seperti kita sedang mau pitching ya, pitching itu kan agar orang tertarik pada kita, seperti itu, sehingga bahasanya juga harus menarik ketika kita menyampaikan pitch letter. Oke? Kemudian kita juga harus punya kemampuan produksi media visual atau infografis. Orang kan nggak tertarik ya kalau misalnya sebuah tulisan itu tebal, sangat susah. Nah, sekarang kita juga harus bisa menguasai namanya jurnalisme data. Data itu dibahasakan dengan infografis, dengan visual-visual yang menarik. Itu juga bisa menjadi salah satu kompetensi. Kemudian kompetensi kita adalah juga manajemen event, ketika tadi melakukan press gathering, melakukan press conference, melakukan press tour. Itu teman-teman harus bisa gitu ya, bagaimana itu melakukannya gitu ya. Itu salah satu keahliannya. Juga jangan lupa adalah riset media. Riset media yang paling sederhana adalah media monitoring ya. Nanti kita akan pelajari di mata kuliah yang lain tentang media monitoring ini. Tapi yang paling sederhana ada riset media juga menjadi keahlian yang harus kita miliki. Dan yang terakhir, keahlian kita adalah copywriting. Copywriting seakan-akan ini miliknya teman-teman adver ya, tapi orang PR juga harus bisa.
membuat memiliki kemampuan copywriting, atau nanti misalnya di outsourcingkan dengan teman-teman advertising, tapi kita sebagai orang PR meskipun di outsourcingkan harus paham biar kita tidak ditipu gitu ya, biar kita paham. Nah, jadi itu teman-teman sekalian bicara tentang media relation ya, betapa pentingnya kita memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola hubungan baik dengan media sehingga organisasi kita dipublikasikan baik-baik terus, bahkan dengan senang hati kita dicari untuk dipublikasikan. Tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, ini butuh kerja keras bagaimana membangun maintenance dengan relasi dengan media. Ini salah satu tugas yang sangat penting dari government PR. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dalam topik media relation. Mulai dari definisi media relation, mengapa penting untuk melakukan media relation, apa saja kegiatan-kegiatannya, kemudian apa saja kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki sebagai government PR di dalam mengelola media. Demikian teman-teman sekalian, materi silahkan juga bisa diunduh di My Class. Nanti ini tentu akan untuk menambahkan wawasan Anda tentang bagaimana mengelola hubungan dengan media. Terima kasih, kita akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.